Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello good viewers. How's everything today? How's everything with you today? Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik-baik semuanya. Ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Before we gonna talk about our main discussion, I'd love to say highly gratitude to those who already subscribed, like, and comment this channel. Yeah, thank you very much for your kind support. Thank you very much. Yeah, we cannot give anything, but we can pray for you. Yeah, the best, all the best for you. Kita tidak bisa memberikan apa-apa buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita doakan, ya. Kita ucapkan banyak terima kasih sebanyak-banyaknya bagi teman-teman good viewers yang sudah like, comment, and subscribe channel kita. Kita doakan mudah-mudahan diberikan selalu kelancaran dalam segala usahanya, ya, apapun itu usahanya, yang lagi belajar, yang lagi nyusun skripsi, ya, yang sedang bekerja, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran deh ya. Tidak ada pengecualian. Insyaallah, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran buat segala usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Well, welcome to my channel Imam Fauzi 45. Yang belum subscribe, like, and comment, mangga silahkan. Ya, ini jadi nuansanya agak sedikit Sunda-Sunda ya, mangga ya. Karena tadi intro musiknya kita pakai haridang, haridang, haridang ya. Panas, panas. Siapa yang panas ya? Oke, buat teman-teman yang belum like and subscribe, ya ditunggu deh supportnya. Ayo dong support channel ini supaya kita semangat terus ya dalam berkarya ya untuk menebar manfaat ya, terutama English education ya, English language ya, to improve our English language, untuk memperbaiki kemampuan bahasa Inggris kita teman-teman semuanya ya. Jadi ayo ditunggu like and subscribe-nya agar kami terus semangat dalam membuat konten-konten bahasa Inggris ke depan. Well, so we're gonna brief the time, ladies and gentlemen, good viewers. What are we going to talk about today? Apa yang akan kita bahas hari ini? Pasti penasaran teman-teman semuanya ya. Here we go. Nah, ini materinya teman-teman. How to perform successful presentation. How can we do a good presentation in English? Bagaimana kita melakukan presentasi dalam bahasa Inggris? Gimana caranya kita perform presentasi yang sukses? Nah, ada beberapa kiat-kiatnya teman-teman. Ada beberapa tips yang bisa kita dapatkan ya setelah menyaksikan atau menyimak video materi kita ini ya. Apa saja sih Pak? Atau apa saja sih yang harus kita lakukan ya untuk kita bisa perform very good presentation? Yeah, here we go. So there are some points of discussion. Ada beberapa poin yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. The first one, what is presentation? Apa itu presentasi? Yeah. Etymologically, secara bahasa, what is presentation? What to do before presentation? Apa yang harus kita lakukan sebelum presentasi? Ya, apakah harus kita pakai minyak wangi? Ya, perlu? Oh, perlu dong. Ya, because your performance, yeah, a good performance will make you be more confident ya. Akan membuat diri kita lebih percaya diri ya, performance itu. How to beautify your PowerPoint? Bagaimana kita memperindah PowerPoint? Yang poin ketiga. Dan poin keempat, what to consider in your presentation? Apa yang harus kita pertimbangkan nih dalam presentasi ya? Atau ketika kita presentasi ini apa yang harus kita lakukan kalau sedang presentasi? And what to prepare before oral presentation? Dan apa yang harus kita siapkan sebelum presentasi? Nah, kita coba bahas satu-satu teman-teman. The first point, what is presentation? What is presentation actually? Have you ever heard about the word presentation before? Pernah teman-teman dengar kata presentasi sebelumnya? How can you define the word presentation itself? Bagaimana Anda definisikan kata dari presentasi itu? Nah, presentasi itu apa sih? Presentation is the way how we want to talk orally in front of the participants, officially as well unofficially, that aims to give the information to people whom we are talking to.
Jadi presentasi itu cara gimana kita bicara dengan orang secara lisan di depan orang gitu ya, baik resmi ataupun tidak resmi. Di mana tujuannya apa? To give information, memberikan informasi, ya, academically or non-academically, baik yang sifatnya akademik ataupun yang tidak academically, ya. The person who conducts a presentation can be called a presenter. Orang yang melakukan presentasi itu kita sebut dengan presenter. Nah, oke. Do you want to be a professional presenter? Apakah saudara mau menjadi professional presenter? Nah, ada beberapa tips nih teman-teman supaya kita bisa menjadi professional presenters. How can we do or how can we be a professional presenters when we present our materials in English? Ketika kita presentasi materi kita dalam bahasa Inggris nih. Nah, presentation is the process of presenting certain topic to some audiences. Ya, bahasa lain juga kita katakan di sini presentasi adalah sebuah proses, ya, di mana proses apa? Proses menyampaikan topik tertentu kepada audiences. Nah, topik apa saja itu yang tadi kita sampaikan, baik bersifat academically or non-academically, ya. Kalau non-academically ya mungkin ada hubungannya dengan bisnis, ya. If you want to present your product, mungkin mempresentasikan produk, nah itu non-academically. Tapi kalau yang academically, ya bisa kita kan seperti if you done your articles or your papers, ya kalau sudah kita menyelesaikan skripsi mungkin atau jurnal, ya karya ilmiah, artikel, nah Anda presentasikan, nah, itu disebut dengan academically, ya, academic presentation atau academic speaking. It is typically like an introduction. Ya, fungsinya seperti menyampaikan sesuatu, ya, introduction, mengenalkan sesuatu, memotivasi, ya, motivate, inspire or present new ideas, menginspirasi atau menyampaikan ide-ide atau gagasan-gagasan baru. Nah, itu ya tujuan atau fungsi dari presentation. Nah, itu tadi kita sudah kita bahas what is presentation. Now we go to the second point. Nah, belum. Ini ada pendapat, ya. Imam in 2016 highlights that PowerPoint presentation is one of the effective techniques in EFL teaching and learning to engage the students in the active learning situation and improve their oral language skill through the application of multimedia-based presentation. Ini salah satu artikel yang sudah dipublish di salah satu jurnal nasional, ya, yang terakreditasi oleh Kemendikbud. Saya pernah menulis sebuah artikel itu dan saya mencoba membuat satu kutipan bahwa presentation menggunakan software PowerPoint itu merupakan satu media, ya, atau teknik yang sangat efektif, ya, bagi teman-teman EFL learners. Apa sih EFL learners itu? Ya seperti kita nih yang ada di Indonesia, pelajar-pelajar bahasa Inggris, gitu. Karena kalau di Indonesia kan kita menyebut bahasa Inggris masih EFL, ya, English Foreign Language. Karena bahasa Inggris kita anggap masih bahasa asing, ya. Sementara kalau di negara ASEAN yang lain, ya, mereka sudah mengatakan English is ESL, ya, English Second Language, ya, bahasa yang kedua. Baik, langsung. Jadi cukup efektif, ya, latihan presentasi itu, dimana memang bisa membangun percaya diri kita untuk menguasai bahasa Inggris secara orally, ya, secara lisan. How can we perform an oral presentation with a better ways? Gimana caranya kita menyampaikan presentasi secara lisan dengan cara yang terbaik? Now, there are advisable ways. Yeah, there are advisable ways that we have to consider when we want to do a presentation. Ada beberapa hal yang memang kita perlu pertimbangkan, ya. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan. Kita akan coba masuk ke poin-poin yang lebih intinya nih. Apa saja? Yang pertama, poinnya adalah what to do before presentation. Ya, what to do before presentation. Apa yang harus kita lakukan sebelum presentasi? Now, first, we must be familiar with the stage or steps of presenting materials. Ya, ada beberapa tahapan nih teman-teman sebelum kita melakukan presentasi. Apa saja tahapannya yang memang perlu kita lakukan? Pertama, read carefully and specifically the whole information needed to present. Baca terlebih dahulu, ya. Skimming and scanning, reading strategies. Baca terlebih dahulu informasi yang akan kita presentasikan.
Ya, terlebih dahulu kita baca dan pahami. Tidak hanya baca, tapi juga kita harus pahami apa yang kita sampaikan, gitu ya. Number 2, organize the information that will be presented. Lalu dirangkum, ya, coba dirangkum, disusun informasi yang memang penting kita akan sampaikan. Kemudian yang ketiga, highlight the important point of information. Coba kita buat highlight ide utama. Ya, kita cari ide-ide utama yang penting untuk kita sampaikan dalam presentasi. Kemudian yang keempat, write the sources as possible we can present in our slide of presentations. Kalau teman-teman mencoba mengquote, ya, mengutip pendapat atau dapat informasi akademik, ya, dari beberapa sumber di website, ya, itu di jurnal boleh, atau di kontekstual atau textual, ya, itu kita sarankan untuk lampirkan, ya, tulis sumbernya dari mana, gitu kan, ya, informasi tersebut, ya, supaya terbukti validitinya atau validitasnya. Kemudian make an outline of your presentation. Buat outline. Nah, nanti kita akan coba bahas di slide berikutnya, ya, teman-teman. Seperti apa sih yang harus kita tulis dalam outline, nah, dalam presentasi kita. Nah, sebelum kita tampil di depan, mesti kita harus buat beberapa poin atau beberapa hal yang memang harus kita catat, ya. Nah, kita sebut dengan outline. Baik, tadi what to do before presentation, teman-teman. The next one, how to beautify PowerPoint presentation. Gimana caranya kita memperindah presentasi kita atau PowerPoint presentasi kita? Nah, bolehkah kita masukkan animasi, ilustrasi? Boleh, kenapa tidak, ya kan? Ya. Can we put some pictures? Boleh kita masukkan beberapa gambar? Boleh juga, boleh, nggak apa-apa, agar eye catching, kan, gitu ya. Slide yang kita tampilkan itu supaya menarik untuk disimak atau, ya, untuk dilihat, gitu. Itu boleh, silakan, ya. Yang penting dengan catatan. Apa sih catatannya? Nanti kita akan coba lihat di sini. Nah, pertama, write your paragraph of sentences at least 7 lines. Nah, ini kalau kita mau buat satu paragraf jangan lebih dari 7 baris, teman-teman. Karena kalau semakin banyak words, ya, semakin banyak kalimat yang kita masukkan dalam slide, biasanya akan semakin kecil, kan, fontnya, font size-nya, ya. Jadi cukup 7 baris saja. Itu maksimal tuh, teman-teman, ya. Number 2, you can beautify your own slide with interesting animation, pictures, movie, or sound maker. Nah, tadi saya sampaikan. Boleh teman-teman masukkan animasi, gambar, ya, video, suara, dan lain sebagainya. Ya, silakan, boleh, ya, untuk memberikan kesan menarik, gitu ya. To make your own presentation attractive. Number 3, be careful in adopting the picture or other features in slide. In case it should be referred to, it should be referred and match to the topic of your presentations. Nah, tapi juga harus hati-hati ketika kita coba ambil gambar, ya, kita masukin animasi, kita masukin ilustrasi, itu mesti sesuai dengan apa yang kita sampaikan, gitu ya. Sesuai dengan informasi yang kita sampaikan dalam presentasi kita. Jangan ini mah kita sedang menyampaikan how can we how can we make the noodles, bagaimana kita masak mie, ternyata keluarnya ilustrasi atau videonya orang lagi lari pagi, ya. Jadi nggak nyambung, gitu ya. Jadi boleh kita masukkan animasi, gambar, dan lain sebagainya itu dengan catatan itu semua harus mengacu atau sama dengan apa yang kita sampaikan, ya, apa topik yang kita sampaikan dalam presentasi kita. Number 4, use the same type of letters, fonts as good in order to make easy to read and to understand. Nah, usahakan kita gunakan font yang sama, teman-teman, ya. Ketika kita mencoba masukkan informasi atau ide-ide atau gagasan-gagasan dalam software PowerPoint kita, ya, dalam slide PowerPoint kita, itu usahakan
ya jangan beda-beda ya hurufnya. Ya, untuk apa? Ya, ini tujuannya. In order to make easy to read and to understand, agar audiences mudah memahami ya dan mudah dibaca gitu. Jadi mudah dibaca dan mudah dipahami ya. Mudah dibaca lettersnya atau isi ya, yang kita sampaikan dalam slide PowerPoint, dan mudah dipahami apa yang kita sampaikan gitu secara lisan, teman-teman. Jadi memang tujuan presentasi itu ya tidak lain dan tidak bukan to make the audiences easy to read and to understand. The last one, it can attract the people's attention through different way in which the computer program provides various features for a good appearance of your slide presentations. Jadi memang tadi saya sampaikan bahwa kita boleh adopt picture or other features in slide. Memang tujuannya apa? Untuk attract the people's attention, tadi saya sampaikan, supaya bisa membuat slide PowerPoint kita ini lebih menarik gitu ya, untuk dilihat, untuk disimak oleh audiences. Nah, oke, jadi boleh sah-sah saja, silahkan. Yang penting teman-teman perhatikan guidelines ya, atau tips yang saya sampaikan di sini ya. Baik, poin yang berikutnya adalah what to consider in oral presentation. Apa saja yang harus kita pertimbangkan ketika kita menyampaikan satu hal atau gagasan dalam presentasi kita atau sesi presentasi. What do we have to consider when we perform a presentation? In terms of doing presentation, in order to get audiences' attentions, supaya kita bisa mendapatkan atensi dari audiences atau participants, and there are some advisable points in following. Nah, ini ada beberapa hal ini yang kita perlu pertimbangkan, ada beberapa saran nih ya, diantaranya. Pertama, greetings and introductory remarks. Nah, ini bahasa sambutan atau permulaan ya, gimana cara opening, menyapa participants ya, menyapa audiences ya dengan baik ya, gunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan gitu ya. Kemudian yang kedua, gestures, body language. Nah, ini juga harus teman-teman coba perhatikan. Ini kita tidak mesti overlap ya ketika kita menyampaikan sesuatu atau gagasan dalam sesi presentasi kita ya. Nanti dipikirnya berlebihan ya. Karena kita juga sebagai professional presenters harus juga bisa memperhatikan body language atau gestures. Kemudian eye contact. Nah, ini eye contact ini maksudnya kita harus bisa, we have to be able to cover ya all people's attention. Kita harus bisa mencoba mengcover semua perhatian participants yang ada di depan mata kita ya. Bukan berarti kita harus mandangin satu-satu ya, bukan. Apalagi kalau ada yang cantik mungkin atau yang ganteng, itu yang dilihat itu saja ya, itu tidak boleh ya. Ya, sebagai professional presenters itu teman-teman harus bisa mengcover semua all people's attention ya. Kemudian yang keempat, yang keempat, movement and action. Nah, pergerakan boleh ketika kita melakukan sesi presentasi, kita boleh bergerak ya dengan menggunakan gestures ya. Ya, boleh mengangkat tangan ya, kita boleh menggunakan pointer atau menggunakan stick seperti ini ya, silahkan ya. Kemudian interaction, question and answer ya, Q&A ya. Ya, ketika kita melakukan sesi presentasi ya, boleh kita sisipkan sesi Q&A ya, question and responses atau question and answers ya. Itu akan lebih menarik ya. It will be more interesting and challenging ya, if you are able to deliver question and answer sessions. Kalau bisa kita menguasai sesi question and response, itu akan lebih menarik dan lebih menantang lagi teman-teman semuanya ya. Jadi memang tadi itu tips yang pertama itu yang tadi saya sampaikan, harus baca terlebih dahulu informasi yang akan kita sampaikan dan pahami ya. Ya, kalau kita tidak memahami apa yang harus kita presentasikan, gimana nanti partisipan atau audiences ya. Sementara kita juga nggak paham apa yang kita sampaikan kan ya, gitu. Jadi harus kita kuasai dulu informasi yang kita sampaikan. Kemudian berikutnya, humor as possible to create relaxed condition. Boleh aja, silakan teman-teman bikin humor, bikin jokes gitu ya, tapi dalam
koridor yang masih sopan ya teman-teman. Ya, nah kalau jika memungkinkan di sini juga, jika memungkinkan. Untuk apa? Untuk menciptakan kondisi yang relax ya, boleh silakan. Nah, oke, ini poin what to consider in oral presentation. Berikutnya, poin berikutnya itu apa ya? Nah, what to prepare for presentation. Nah, ini nih yang tadi saya sebutkan outline teman-teman di slide sebelumnya. This what we call outline, yeah, that we already mentioned before. What to prepare for presentation? Seperti apa sih Pak outline-nya? Nah, oke, ini outline-nya. The presentation will be well organized with a good outline. Nah, ini akan lebih well organized nih teman-teman kalau kita bisa menyusun presentasi kita dengan terutama kita menyusun good outline-nya. And the stage discuss. Nah, ini ada beberapa tahapannya nih untuk membuat outline. Pertama, coba kita rangkai dulu introduction. Nah, seperti apa kita mengenalkan dirinya, ya. Ladies and gentlemen, I'll be very pleasure to welcome you in these sessions. Please allow me to introduce myself. My name is Imam Fauzi. I am an English lecturer at Universitas Serang Raya, at the University of Serang Raya. I'll be very pleasure to deliver one certain topic today. Nah, itu seperti itu, boleh silakan ya. Lebih menarik itu ya. Coba cari bahasa-bahasa introduction ya sebelum kita masuk ke opening. Ya, opening. Nah, ini membuka dan pre-opening sebelum membuka ya. Seperti salam, assalamualaikum ya. How are you today? Itu boleh. Pre-opening itu kita menyapa ya, participants, menyapa. Apa kabar? Ya. Sehat semuanya? Udah pada makan belum? Kalau belum makan dulu. Kabur jadi nantinya kalau makan ya. Nggak beres nanti presentasinya. Essence. Nah, esensinya apa? Ya. Atau kontennya apa? Nah, ini harus dirumuskan terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, dalam konten ini kita juga harus bisa membahas apa? Pertama, definisi. Misalkan kita bicara tentang social media. Ladies and gentlemen, this occasion I'd like to talk about social media. Ladies and gentlemen, hari ini dalam kesempatan ini saya akan bahas tentang social media. Apa sih social media? Nah, definisi nih. Cari definisi social media, ya. Coba cari quote atau pendapat-pendapat dari para pakar, ya. Silakan boleh disupport ya pendapat kita dengan pendapat pakar dari internet, boleh silakan, dari buku boleh silakan ya, untuk mensupport pendapat kita ya dalam mendefinisikan satu ide. Kemudian berikutnya discussion or explanation, bahas ya, dibahas apa sih social media, ada berapa macam social media itu, how many platforms do we know social media, ada berapa platform social media itu. There are many platforms, ladies and gentlemen. First one, Facebook, ya, Twitters, ya, Instagrams, and others, banyak lagi yang lainnya. Do you have any social media, ladies and gentlemen? Nah, boleh tuh sambil berinteraksi itu. Apakah teman-teman, apa saudara-saudara punya social media semuanya? Nah, itu ya, dalam sesi discussion and explanation teman-teman harus bisa menjelaskan secara clear ya. Penjelasan dari ide utama tadi itu ya. Kalau kita bicara ide utama ini sosial media, maka harus bahas semuanya. Apa macam sosial media, platformnya seperti apa, fungsinya untuk apa, ya. Kemudian manfaatnya apa, ya. Kemudian kerugiannya apa, gitu ya, dan lain sebagainya. Examples as possible, contoh-contoh ya. Kalau misalkan kita bicara keuntungan, ya, manfaat dari sosial media, contohnya apa? Kerugian dari sosial media, contohnya apa? Itu boleh silahkan ya. Kemudian pre-closing or conclusions. Nah, kita simpulkan ya, kalau kita sudah bahas semua ya, mulai dari definisi ya, explanation, contoh, baru kita simpulkan teman-teman, dan kita tutup dengan baik. Nah, itu outline-nya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Have a joyful presentation and fun practices. Thank you so much for your attention. Please don't forget click subscribe, like, and comment this channel. Support channel kami dengan klik like and subscribe agar kami semangat menebar ilmu dan manfaat. Amin ya rabbal alamin ya. Teman-teman semua, gratis kok. Ayo dong ya, bantu kami, support kami untuk terus berkarya
ya, mendedikasikan keilmuan kita, ya, agar kita bisa memberikan manfaat buat semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat dan pahalanya juga bisa lagi kepada teman-teman ya yang sudah menyimak atau menonton video channel kami atau materi dalam video channel kami, dan kita doakan semuanya semoga dalam keadaan sehat terus dan sukses ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, gratis, ayo dong like and subscribe ya. Nggak mesti harus gadein HP kok. Thank you. See you again in the next video lessons. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.